Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini tanggal 1 Juli tahun 2020, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pertemuan secara virtual tentang bimbingan teknik pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular tahun 2020 dengan peserta dari Puskesmas Kabupaten Sleman dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Sleman. Sebelum acara kita mulai, silahkan klik like dan subscribe pada video berikut ini. Terima kasih. Halo Pak Supri, bisa dimulai saja enggak ya? Ya, silakan Mas. Teman-teman kita mulai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasih Pengendalian Penyakit Dr. Veronica Soraya Hadiati dari Dinkes Provinsi DIY. Yang kami hormati Bapak Suprianto yang nanti akan memberikan materi tentang SIPDM versi 2020. Yang kami hormati Bapak Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Seksi P2 PTN. Yang kami hormati Ibu Kasih P2 PTN Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dr. Fatimah Hadiati. Yang kami hormati teman-teman Seksi P2 PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman programmer PTM di Puskesmas Kabupaten Sleman. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Sikap duduk sempurna, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Untuk susunan acara pada Zoom meeting pagi hari ini, yang pertama sambutan dari Bu Kasih P2P Dinas Kesehatan Provinsi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Bupati. Kemudian sambutan dari Ibu Kepala Seksi PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dr. Fatimah Hadiati.
Kemudian acara yang ketiga yaitu materi tentang SIPTM versi 2020. Untuk yang acara pertama, sambutan dari Kasih Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi yaitu Dr. Veronica Nurhadiati. Waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun, suara saya bisa didengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, yang terhormat tim pengelola program tim PTM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh programmer pengendalian penyakit tidak menular di Puskesmas Kabupaten Sleman. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan yang memang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari ini. Kali ini kita bertemu dalam pertemuan virtual, ya. Ini untuk melakukan koordinasi BIMTEK terkait dengan sistem informasi tidak menular 2020. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari BIMTEK yang dilakukan oleh pusat pada seluruh provinsi di Indonesia, maupun tindak lanjut dari kegiatan kami kemarin koordinasi SIPTM dengan pengelola program di seluruh kabupaten kota di DIY. Matur, memang Bapak Ibu mungkin sudah perso ya. Beberapa waktu lalu pada saat MONEP atau BIMTEK capaian PTM dari pusat bisa dikatakan bahwa memang program PTM dari DIY yang berasal dari data SPTM itu memang masih rendah. Banyak yang harus, padahal Bapak Ibu juga sudah perso dengan situasi pandemi seperti saat ini. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan ya, kegiatan-kegiatan PTM itu banyak dibatasi. Yang pertama terkait dengan anggaran. Anggaran banyak dirasakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan bisa maksimal seperti dulu, ya. Terutama untuk kegiatan-kegiatan deteksi dini di luar gedung itu kita belum bisa melakukan kegiatan deteksi dini mungkin mengambil dari data-data yang ada dalam gedung. Kemudian Bapak Ibu, saya juga yakin bahwa SDM dari PTM baik yang di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas itu juga ikut membantu dan bahkan mungkin menjadi tulang punggung dalam kegiatan penanggulangan COVID. Jadi Bapak Ibu, tiga hal ini masih kita hadapi pada saat pandemi dan juga cakupan kita yang masih rendah dari SIPTM tahun kemarin, inilah yang menjadi latar belakang mengapa kita perlu melakukan BIMTEK pada pagi hari ini. Harapan kami nanti setelah kita melakukan koordinasi pagi hari ini, ke depan capaian SIPTM kita bisa meningkat dan itu bisa menjadi dasar dari kita untuk melakukan analisa program, untuk melakukan perencanaan program ke depan supaya PTM kita bisa menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sudah selesai ya, DIY juara untuk PTM. Dan kalau dihubungkan dengan COVID juga, PTM itu merupakan penyakit utama yang menjadi komorbid yang menyebabkan kematian dari COVID. Jadi saya rasa PTM itu harus menjadi harus tetap menjadi prioritas bagi kita, meskipun ini kita tidak tahu nanti untuk COVID ini kapan akan selesainya. Ya. Itu harapan kami Bapak Ibu.
Nah, saya tidak akan banyak memberikan pengantar, mungkin itu saja ya. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, selamat mengikuti BIMTEK pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita dapat memperoleh manfaatnya. Saya matur juga, misalnya nanti setelah kegiatan pada pagi hari ini, ke depan masih ada masalah, dalam bisa berdiskusi, kita masih ada kegiatan di mungkin nanti dari proses secara fisik untuk mengunjungi Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak semuanya, tapi ada yang bisa kita jadwalkan. Barangkali sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bu Dr. Veronica Nur Hadiati, nanti kalian penyakit dinas kesehatan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu mohon yang masih audionya hidup di unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati beserta yang kami hormati teman-teman programmer pencegahan pengendalian penyakit tidak menular yang ada di Kabupaten Sleman dan yang kami banggakan, dan yang kami banggakan juga teman-teman di seksi P2 PTN dan Keswa yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita selalu dilimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan kita selalu diberi suatu kenikmatan kesehatan, mestinya sehat jiwani dan sehat jasmani, sehingga kita semua bisa bertemu dalam acara Zoom meeting untuk sosialisasi SIPTN versi 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberi kesempatan untuk teman-teman kami untuk disosialisasikan tentang SIPTN versi 2020. Nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Supri dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga memohonkan pamit, ini kok saya absen, teman-teman masih ada yang belum bisa mengikuti. Dari 25 puskesmas, kami absen baru 13 puskesmas yang bisa bergabung. Jadi masih ada 12 puskesmas yang belum bergabung, yang nantinya kami juga memohonkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk kesempatan yang 12 puskesmas belum ikut bergabung ini bisa disosialisasikan tentang SIPTN versi 2020, karena ada kesibukan dari teman-teman juga yang manakala pemeriksaan untuk rapid test. Jadi teman-teman Dinas Kesehatan, teman-teman puskesmas saat ini itu ada banyak permintaan untuk kegiatan-kegiatan rapid test yang mandiri yang ada di puskesmas. Nah, kami memohonkan pamit
karena kesibukan kesibukan teman-teman yang ada di Puskesmas belum bisa bergabung. Nah, mohon nanti teman-teman dari 13 Puskesmas yang sudah bisa bergabung, apabila nanti di dalam pemaparan tentang sosialisasi untuk SIPTM versi 2020 ini masih ada yang belum jelas, nanti bisa langsung untuk didiskusikan, atau kalau waktunya nanti misalnya kok sudah habis, bisa nanti chat, nanti yang manakala bisa ditindaklanjuti oleh kami Dinas Kesehatan yang ada di Sleman maupun yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi kami Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mengucapkan terima kasih, dan atas nama Puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman juga mengucapkan terima kasih karena memang untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular pandemi COVID-19 ini tidak diabaikan, karena memang tadi juga disampaikan Bu Ati, kita pun di dalam pandemi COVID kita tetap jalan untuk penanganan dan pencegahan penularan COVID-19, tapi kita juga harus tetap diperhatikan untuk pencegahan pengendalian penyakit tidak menular, karena kita di pencegahan pengendalian penyakit tidak menular ini juga mempunyai target atau indikator yang manakala untuk PTM ada 3 target indikator. Sedangkan kami percaya teman-teman yang ada di Puskesmas bahwa memang pasien-pasien, apalagi yang komorbid, penderita diabetes, penderita hipertensi di masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman, mungkin khususnya, mungkin untuk secara umum sama. Pasien-pasien yang komorbid, penderita hipertensi, diabetes itu dalam masa pandemi COVID ini untuk berkunjung di fasilitas pelayanan kesehatan pertama di SKTP ini sangat jauh berkurang. Kami sendiri merasakan pasien-pasien saya pribadi, untuk pasien-pasien kronis yang penderita hipertensi, diabetes ini juga takut datang ke ketakutan untuk datang ke Puskesmas maupun untuk ke pasienkes yang lain seperti itu. Tapi kita tetap harus dituntut untuk memenuhi minimal dengan bagaimana teman-teman nanti mempunyai inovasi-inovasi bagaimana target ini misalnya tidak tercapai, tetapi ada peningkatan dari target yang sudah penjenengan dapatkan di Puskesmas itu. Baru hipertensi, diabetes sekitar sampai bulan Mei sekitar 22%. Seperti itu. Kami tidak akan menuntut untuk 100% pada tahun ini karena memang adanya pandemi COVID-19 ini. Ini karena juga akan berpengaruh adanya pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Tetap untuk semangat. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan yang 25 selalu diberi keselamatan, selalu diberi kesehatan, dan harus tetap semangat. Seperti itu. Terima kasih. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fatimah Hayati, Kepala Seksi P2 PTM dan Ketua Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Untuk acara selanjutnya yaitu materi tentang SIPTM versi 2020.
yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Priyanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk pertanyaan nanti bisa di kolom chat atau bisa tanya langsung di sesi. Selamat pagi teman-teman. Apakah mendengar jelas suara yang saya sampaikan ini, teman-teman? Jelas ya? Jadi untuk hari ini ya, kita akan menyampaikan fintech pencatatan dan pelaporan SIPTM di tahun 2020. Teman-teman yang berbahagia, jadi pada tahun 2020 ini kita sudah disosialisasikan kemarin oleh pusat secara bersamaan ke semua provinsi. Nah, untuk DIY ya akan saya sampaikan untuk bagaimana cara pencatatan dan pelaporan sesuai dengan SIPTM tahun 2020. Sebelumnya saya mau tanya, apakah suara saya jelas, teman-teman? Halo? Jelas. Jelas ya? Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi untuk pencatatan dan pelaporan SIPTM 2020 ini ya, saya yakin bahwa teman-teman di Puskesmas sudah melakukan suatu kegiatan posbindu. Ya, apakah dalam suatu kegiatan itu teman-teman juga melaporkan pada tahun 2019 kemarin ya? Harapannya kami di provinsi, di kabupaten kota, terutama di Kabupaten Sleman juga mengharapkan teman-teman bisa untuk melaporkan SIPTM tahun 2020 ini. Teman-teman Puskesmas, bahwasanya yang namanya pencatatan pelaporan itu memang agak rendah ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Veronica, di mana bahwa SIPTM tahun 2019 itu pelaporannya memang masih cukup rendah ya teman-teman ya. Harapannya untuk tahun 2020 besok itu hari ini bahwa pelaporan bisa maksimal sehingga capaian deteksi dini faktor resiko khususnya usia produktif ya bisa kita tingkatkan dan bisa kita capai dengan semaksimal mungkin. Itu harapan kita bersama. Sebelumnya juga saya ingin bertanya kepada teman-teman. Iki neng laptopku pun suaranya ya ora ono, Pak. Pun aku speaker rusak. Jadi rasanya komputer ono speakernya ra iso. Neng enggak wah. tolong teman-teman di unmute dulu ya. Nek ora meneh laptop aula, Pak. Jadi untuk pencatatan tahun 2020 ini, jadi harapan kita nanti bisa
maksimal sehingga kita bisa untuk mendapatkan data-data yang lebih valid lagi, teman-teman, seperti itu. Memang yang namanya pelaporan itu memang agak rendah ya untuk tahun 2019 ini. Memang banyak juga kadang-kadang teman-teman juga sudah melaporkan, tapi juga kendala adanya sistem yang sering error ya. Sistem yang error, kemudian juga susah untuk login ya di tahun 2019 kemarin. Seperti itu. Jadi harapannya untuk tahun 2020 ini tidak akan terjadi lagi sistemnya akan error atau lemot ya. Susah untuk masuk. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, untuk pencatatan pelaporan itu sebenarnya itu kan sudah teman-teman lakukan ya. Apa sih sebenarnya yang perlu dicatat, kemudian bagaimanakah cara untuk melaporkannya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat semua sebenarnya apa saja yang perlu kita catat. Kemudian setelah kita catat, kemudian apa saja yang perlu kita laporkan, ya. Untuk pencatatan posbindu, itu apa saja teman-teman yang perlu kita catat? Mungkin teman-teman masih ada yang ingat, ya. Sebenarnya untuk pencatatan di posbindu itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh para kader yang ada di posbindu, ya. Kemudian para kader itu kan nanti akan mencatat ya. Nah, sekarang apa saja yang perlu dicatat oleh para kader posbindu? Seperti itu, teman-teman. Nah, ini jadi nanti untuk yang perlu dicatat ya. Yang terakhir ini teman-teman sekalian. Pencatatannya nanti teman-teman tuh harus bisa untuk mencatat dari tanggal pemeriksaan ya. Tanggal pemeriksaan atau tanggal kunjungan. Seperti itu, teman-teman. Nick-nya ya. Nick, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, ya, kemudian jenis kelamin, alamat, agama, kemudian pendidikan, ya, pekerjaan, status itu status menikah dan tidak menikah, ya, kemudian golongan darah, kemudian yang perlu dicatat juga adalah riwayat penyakit pada diri sendiri atau pada keluarga, ya. Kemudian juga merokok ya, konsumsi buah dan sayur, kemudian juga yang perlu teman-teman ada catat adalah garam ya, konsumsi garam, konsumsi gula, kemudian konsumsi minyak atau lemak, kemudian juga kurang aktivitas fisiknya juga ditanya ya, kemudian juga alkohol dicatat juga dengan diwawancarai. Nah, ini semua teman-teman kader atau mungkin juga Puskesmas juga harus mencatatnya ya, yang didapat dari hasil wawancara ataupun cara pencatatan di register. Seperti itu, teman-teman. Kemudian juga pencatatannya juga berupa pengukuran ya, di mana untuk berat badan, tinggi badan, lingkar perut ya, indeks massa tubuh, kemudian tekanan darah dan gula darah. Ini juga perlu kita catat seperti itu. Ya. Nah, sekarang apa saja yang pencatatannya ada di Puskesmas, teman-teman? Terutama pencatatan yang ada di Puskesmas adalah tentang pemeriksaan ya. Di situ nanti ada
pemeriksaan diagnosis ya, baik itu pemeriksaan dan kasus-kasus yang ada di Puskesmas. Kemudian terapi farmakologi, apakah Puskesmas memberikan obat atau tidak. Kemudian juga dilakukan konseling ya. Kemudian informasi tentang atau edukasi kesehatan, seperti itu teman-teman. Kemudian juga di sini ada pemeriksaan gangguan penglihatan ya, katarak, kelainan refraksi. Kemudian ada gangguan pendengaran ya. Di situ ada tuli kongenital sampai rapat dinkes nih atau congek dan serumen. Efektif Ya. soalnya Kemudian juga itu ada pemeriksaan jiwa dan sadanis. Dan yang terakhir adalah upaya berhenti merokok ya teman-teman. Wah, sekedar cocok ini. Nah itu semua adalah pencatatan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Puskesmas ya, yang ada di dalam gedung seperti itu. Kemudian setelah ini semua dicatat ya, mulai dari tadi register, kemudian wawancara, kemudian pengukuran dan juga pemeriksaan ini ya, kemudian kita laporkan teman-teman ya, kita laporkan, kita rekap di form offline Puskesmas ya. Nah, seperti itu teman-teman. Aku apa itu? Jadi teman-teman nanti Paling rayo. Limang tendok ono iso ra jan. merekap ya dari kegiatan-kegiatan di pos pindinya yang ada di wilayah masing-masing. Nah, di sini formatnya berbeda teman-teman ya, dengan format di tahun 2019. Laporan SIPTM kok. Nah, untuk di tahun 2020 ini nanti teman-teman bisa mendapatkan from offline Puskesmas ini dari Dinas Kabupaten Sleman ya. Nanti minta aja form ini, kemudian teman-teman bisa untuk rekapnya ya. barangnya pos binduna gitu. Seperti itu. Nah di sini adalah Bindu jaring toh. offline yang terbaru teman-teman ya di tahun 2020. Aisyah. Ini Aisyah. nanti teman-teman bisa Aisyah ini mau mengisinya bentar iki. seperti ini ya formnya 105 ya, sampai dengan pemeriksaan IPA dan UBM seperti itu teman-teman ya. Jadi monggo nanti teman-teman bisa merekap secara offline ya di form offline Puskesmas ini ya. Kemudian setelah terrekap semua ya, ini nanti dimohon teman-teman harus bisa untuk meng-save ya sebagai form master ya, sebagai database pengunjung teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman awalnya kita harus membuat database pengunjung dulu ya, kita simpen sebagai data form masternya seperti itu ya. Kemudian jika untuk melanjutkan ke tanggal kunjungan berikutnya, teman-teman tinggal dari form master ini ya, kemudian di copy paste di file form master ini, kemudian diganti rename teman-teman ya, di rename, kemudian ditulis tanggal pemeriksaan atau tanggal kunjungan berikutnya dan nama Puskesmas seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus membuat dulu ya database pengunjung. Kemudian untuk tanggal pemeriksaan berikutnya atau tanggal
tanggal kunjungan berikutnya teman-teman harus copy paste kemudian di rename ya, seperti itu. Nah, untuk maksimal pengisiannya itu ada 100 baris teman-teman ke bawah ya. 100 baris, kemudian setelah 100 baris selesai, kalau seandainya masih tidak memungkinkan, masih banyak ya, kita ganti ke form berikutnya ya. Jadi tiap form offline itu maksimal 100 orang atau 100 pengunjung seperti itu. Jadi teman-teman nanti ya untuk pelaporannya, teman-teman harus merekap kegiatan Postindu yang ada di wilayah Puskesmas seperti itu ya. Dimana untuk merekapnya nanti teman-teman mohon tidak boleh di copy paste. Nanti kita perlihatkan untuk cara pengisian form offline Puskesmas ya. Kemudian untuk rekapannya tadi sudah saya sampaikan, untuk rekapan itu maksimal 100 baris ya. 100 untuk 100 orang. Nah, jika udah 100 orang nanti kita ganti ke form kedua dan seterusnya seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman jangan lupa ya untuk memberikan nama file ya. Setiap tanggal pemeriksaan teman-teman harus menulisnya sesuai dengan tanggal pemeriksaan. Kemudian ditulis dengan nama Puskesmasnya. Supaya nanti ya petugas yang ada di kabupaten jika mengupload itu tidak akan bingung ya. Ini laporan dari Puskesmas mana dan tanggal pemeriksaan tanggal yang keberapa, tanggal kunjungan yang keberapa, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus bisa membuat file per tanggal pemeriksaan ya. Supaya apa? Supaya untuk pengiriman laporan ini teman-teman tidak bingung mana yang akan dikirim filenya. Sehingga kalau teman-teman bisa membuat folder dalam laptop atau komputer, teman-teman enak tinggal mengirim lampirannya sesuai dengan file atau folder yang sudah kita buat. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini. Jadi teman-teman harus bisa membuat folder atau file di komputer atau laptopnya. Ya. Contohnya ini seperti ini misalnya. Dibuat per bulan ya, Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian tiap bulan itu nanti ada terisi file-file tanggal pemeriksaan atau tanggal kunjungan ya. Seperti itu. Nanti setiap tanggal pemeriksaan disimpan dalam bulan sesuai dengan tanggal pemeriksaan bulan tersebut. Sehingga nanti teman-teman jika mengirim laporan, mengirim email itu tidak sulit ya, tidak kesusahan untuk melampirkannya. Samping itu nanti teman-teman Puskesmas bisa untuk melaporkan bahwa teman bisa melaporkan bulan dan tanggal pemeriksaannya seperti itu. Jika nanti seandainya petugas dari kabupaten kota meminta laporan lagi, teman-teman sudah ada filenya ya, tinggal dikirim sesuai dengan tanggal pemeriksaan yang diminta oleh kabupaten seperti itu ya. Nah, untuk pengirimannya, monggo nanti dari Sleman Kabupaten bisa mengirim alamat emailnya ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Ini bukan alamat email yang sebenarnya. Ini saya contohkan. Nanti teman-teman harus mengirim di emailnya kabupaten, ya Dinas Kesehatan Kabupaten. Nanti bisa nanti Mas Doni yang akan meng-share alamat emailnya. Ya seperti itu. Ini contohnya saja sebenarnya seperti itu.
Ya. Nah, demikian teman-teman sedikit gambaran tentang laporan SIPTM tahun 2020. Nah, sekarang kita menginjak ke tempat pengisian ya. Pengisian forum offline Puskesmas. Seperti itu. Tapi sebelum kita mengisi form offline Puskesmas ini, ya, kira-kira teman-teman sudah ada gambaran belum ya tentang pelaporan yang tahun 2019 kemarin, ya, seperti itu. Gimana teman-teman? Sudah siap untuk itu? Kita praktekkan untuk pengisian forum offline Puskesmas. Sudah siap ya? Ya. Jadi untuk pengisiannya ya, ini nanti terlihat enggak teman-teman ya? Oke. Terlihat ya? Jadi untuk pengisiannya itu tanggal pemeriksaan, ini formatnya adalah tanggal, strip, bulan, strip, tahun. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu nanti misalnya itu tanggal 1. Nggak muncul ya di tempat saya gambarnya. Ya. Puskesmas mana ya? Abang nyari. Saya kan. Tekan. Kalian pada Itu muncul enggak? Ya, sekarang muncul. Muncul. Yang lainnya gimana? Sudah muncul ya? Sudah muncul. Ya. Jadi untuk pengisiannya seperti ini ya teman-teman ya. Berbeda dengan format yang tahun 2019 ya. Jadi untuk pengisian format di tahun 2020 itu untuk tanggal pemeriksaannya itu adalah pertama tanggal ya, kemudian strip, kemudian bulan, kemudian strip, kemudian tahun ya, seperti itu. Ini nanti teman-teman sesuai dengan tanggal kunjungan ya, tanggal pemeriksaannya. Gitu. Nah, seandainya nanti kolom form offline ini kurang, teman-teman bisa menambahkan sendiri ya, sampai 100 baris maksimal, seperti itu. Caranya tinggal teman-teman disorot sampai ke akhir kolom ya. Seperti ini disorot. Seperti ini kemudian di copy, kemudian mau butuh berapa baris, monggo silakan disesuaikan dengan jumlah pospindu di wilayah teman-teman sekalian ya. Tambahkan gini, kemudian kita pastikan. Nah, ini nanti akan menambah jumlah baris teman-teman, seperti itu. Ya. Itu. Kita lanjut lagi untuk pertama kolom tanggal pemeriksaan itu formatnya berbeda dengan yang tahun 2019 ya teman-teman ya. Jadi untuk tahun 2020 ini formatnya tanggal jam 8:30 atau jam 9. Kemudian untuk NIK ini diisikan ya, ada berapa NIK? Ada 11 ya. Rapat enjang. Kemudian nama pasien ya, kemudian tanggal lahir, formatnya juga sama ya, formatnya tanggal, strip, bulan, strip, tahun. Itu. Kemudian jenis kelaminnya ya. Jenis kelamin ini ada pilihan, ini laki-laki, perempuan ya. Tidak boleh menulis tidak sesuai dengan pilihan yang ada di format. Misalnya teman-teman menulis jenis kelamin cewek atau ditulis cowok, itu nggak bisa ya, nanti nggak akan terupload
seperti itu. Nah, yang wajib diisi itu adalah tanggal pemeriksaan yang ada bintang ini, kemudian nama pasien, ya, tanggal lahir dan jenis kelamin ini wajib diisi, ya. Biasanya untuk NIK, ya, kalau misalnya pengunjung tidak membawa KTP bisa dikosongkan terlebih dahulu. Nanti untuk kunjungan berikutnya harus diisi teman-teman ya untuk NIK-nya ya. Kemudian lanjut di kolom provinsi. Nah, nanti teman-teman bisa memilih provinsi DIY ya. Seperti ini ya. Kemudian kabupatennya Sleman, seperti itu. Kemudian untuk alamat, ini juga wajib diisi teman-teman ya, karena sini ada bintangnya. Monggo disepakati untuk alamat itu mulai RT, RW, dusun sampai ke desa, seperti itu ya teman-teman ya. RT, RW, dusun sampai tingkat desa. Adiin apa nih? Kemudian nomor telepon. Nah, ini nomor teleponnya kalau ada silakan diisi, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak perlu harus wajib diisi. Yang jelas tadi yang harus diisi itu yang ada bintang-bintangnya ini ya, kayak alamat, Berat badannya dengan kelamin, kemudian tanggal lahir dan tanggal pemeriksaan. pinten terakhir. Kemudian lanjut untuk status pendidikan, itu nanti teman-teman juga bisa mengisi sesuai dengan pilihan yang ada di sistem aplikasinya ya. Itu ada pilihan-pilihan status pendidikannya ya. Ini dalamnya orang unik. Ya untuk pekerjaan ya. Teman-teman nanti bisa mengisi jenis pekerjaannya sesuai dengan yang ada di pilihan di aplikasi ini. Nah, seandainya tidak ada pilihan, ya teman-teman nanti bisa mengisi di lainnya, misalnya seperti ini. Ya, kalau tidak ada pilihan yang ada di sini, teman-teman bisa mengisi di lainnya, seperti itu. Kemudian status perkawinannya, ya ada belum, kemudian menikah, janda atau duda, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk golongan darah ya, ini juga ada pilihannya ya, seperti itu teman-teman ya. Monggo silakan sesuai dengan golongan darah jika ada, seperti itu. Nah untuk riwayat penyakit ini silakan teman-teman diisi sampai maksimal ada 3 riwayat ya di situ ya. Ini ada riwayat penyakit PTM, riwayat PTM pada keluarga dan riwayat PTM pada diri sendiri, seperti itu teman-teman ya. Maksimal ya diisi sampai 3 riwayat penyakit. Kemudian untuk pemilihan kolom faktor resiko, nah sini ya. Ini juga untuk merokok ya. Di situ ada pilihan jika merokok ya dipilih ya. Ya, jika tidak merokok dipilih tidak, seperti itu. Ya. Kemudian kurang aktivitas fisik ya, sama. Kalau misalnya aktivitas fisiknya kurang ya ditulis ya. Kalau cukup ya tulis tidak ya, seperti itu ya. Kemudian untuk gula berlebih ya, di situ juga ada pilihan ya dan tidak, seperti itu ya. Kemudian juga garam, kemudian juga lemak ya, dan juga kurang makan buah dan sayur ya. Sama pilihannya dia dan tidak ya. 126 178. Untuk konsumsi ya alkohol juga sama ya. Ya dan tidak, seperti itu. Kemudian juga di sini ada pengisian untuk tekanan darah ya. Betul dan diastul ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada tinggi badan, berat badan. Baik. Vitamin buat anak. Kemudian juga ada lingkar perut, kemudian gula dan rujukan ya. Ini kalau misalnya
dicurigai ada faktor risiko, maka kan dari Posbindu bisa masuk ke Puskesmas seperti itu. Nah, ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang perlu dicatat di Posbindu desa, ya. Itu ya. Posbindu desa. Mulai dari tanggal pemeriksaan sampai dengan Enggak ada. rujukan, ya. Kami suka tablet. Rujukan, seperti itu ya. Itu Nah, ada. untuk biaya Puskesmas, ya, Posbindu dalam Puskesmas dalam gedung itu mulai dari di sini teman-teman ya, mulai pengisian di diagnosa ini ya, maksimal ada 3 diagnosis. Itu ada penyakit PTM. Monggo silakan nanti dari hasil pemeriksaan dokter ya diisi sesuai dengan diagnosisnya apa, seperti itu ya. Sama ini ya. Kemudian diagnosis 2 dan sampai diagnosis 3. Kemudian apakah kalau sudah terdiagnosis, apakah diberikan pengobatan ya? Di situ ya. Diberikan obat, tidak diberikan obat. Ya. Kemudian juga kalau misalnya ada konseling ya, konselingnya itu konseling berupa apa? Misalnya tentang konseling gizi, ya, atau tentang konseling aktivitas fisik. Monggo silakan teman-teman mengisinya. Nah, untuk gangguan indera fungsional ini adalah tambahan ya dari teman-teman Puskesmas. Ini nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Yankes ya, seperti itu. Nanti untuk gangguan indera fungsional itu terdiri dari gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, ya, seperti itu teman-teman. Dari gangguan penglihatan itu ada katarak, gitu ya, katarak di sini. Kemudian ada kelainan refraksi, ya. Kemudian ada ya, refraksi untuk gangguan penglihatan. Monggo teman-teman nanti bisa berkoordinasi dengan program Yankes ya. Kenapa nih? Misalnya di mata kanan ada katarak, ya, dan tidak seperti itu. Oh, jus. Kirinya gimana? Nah, buah-buah itu sebenarnya efeknya nggak terlalu misalnya gangguan pendengaran. Biasanya saya terkenal itu kan timun. Itu nanti ada gangguan itu sebenarnya untuk menjaga biar curiga tuli atau terlalu tinggi tensi. Ya, tapi enggak itu bukan ada berarti dia kanan, bisa menurunkan menurunkan banyak. tidak ya. Itu saja ya dan tidak. Tapi menurunkan ya tetap obat. Demikian. Yang menurunkan benar-benar bisa menurunkan. Dirujuk, monggo nanti silakan diisi kalau dirujuk ya. Untuk dirujuk ditulis tidak itu. Cuman untuk menjaga. Kemudian untuk gangguan pendengaran lainnya adalah gangguan pendengaran IMSK atau sama ya teman-teman ya. Di sini ada gangguan di telinga kanan. Sarane dan tidak ya. Orang tua kula telinga kiri ya dan tensi tidak tinggi, misalnya resiko loh. Kalau dirujuk ya dirujuk, kalau Dan tidak ya itu tidak. kalau bisa ya untuk menjaga biar nggak ikut tensi tinggi itu mungkin dengan konsumsi timun dan sebagainya, nggak terlalu asin ya juga demikian ya. Itu ada telinga kanan, ada serumen tensi tinggi ya. Kemudian telinga kiri juga ditulis misalnya ya tetap tinggi gitu ya. Kemudian kalau perlu dirujuk silahkan ya tulis ya atau tidak seperti itu. Nah, kemudian juga untuk pemeriksaan IPA dan teman juga nanti akan juga berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di bidan ya. Itu apakah pemeriksaan IPA-nya ya hasilnya positif, negatif atau curiga kanker ya. Itu. Kemudian tindak lanjutnya IPA positif apakah
di krioterapi atau dirujuk, seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan sadani juga demikian. Ya. Itu apa ditemukan benjolan atau tidak ada benjolan atau ada curiga kanker, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada tindak lanjutnya di sini nanti silakan isi dirujuk ya. Kalau tidak ada rujuk berarti dikosongkan, seperti itu ya. Yang terakhir adalah untuk from UGM ya. Teman-teman juga harus berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Promkes pengisian from offline ini ya. Di situ nanti ada konseling, misalnya diberikan konseling 1, konseling 2 sampai konseling 6 ya, seperti itu ya. Kemudian juga sekarang ini ya, ada kar 3, kar 6, kar 9 seperti itu. Kemudian kalau misalnya perlu dirujuk, rujuk yang di kar berapa ya, teman-teman ya. Kemudian kondisinya mungkin di situ mungkin dia sukses atau mungkin kambuh ya, merokok lagi atau DO itu ya. Silakan teman-teman nanti berkoordinasi dengan program dari promosi kesehatan. Nah, ini adalah bentuk form pelaporan yang ada di SIPTM tahun 2020 teman-teman. Seperti itu. Ya. Prinsipnya hampir sama di tahun 2019, cuma di tahun 2020 itu ada tambahan-tambahan kolom-kolom kayak UBM, ya, peran IPA dan Sadanis, ya, kemudian dari gangguan indera fungsional, seperti itu. 210 Pak. Ya. Demikian ya untuk pengisian pelaporan SIPTM tahun 2020. Seperti itu. Batuk nyenok nopo-nopo Pak. Demikian Mas Doni untuk pencatatan dan pelaporan SIPTM tahun 2020 ya. Monggo teman-teman kalau memang masih ada perlu masukan ya. Persilakan. Terima kasih Pak Supri, materi tentang SIPTM versi 2020. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman karena ini kan versinya berbeda dengan tahun lalu, karena tahun lalu kan semuanya punya admin, bisa membuka SIPTM sendiri-sendiri. Dan sekarang kan perbedaannya admin hanya di kabupaten, sehingga teman-teman puskesmas harus mengirimkan form offline-nya ke kabupaten. Nah, itu yang membedakan, mungkin bisa ditampilkan versi yang 2020 ini, tampilannya aja. Terus di SIPTM versi 2020 ini ada form offline Posbindu dan form offline puskesmas. Apakah yang form offline puskesmas ini hanya untuk dalam gedung, misalnya semua yang di screening bisa dimasukkan, termasuk yang hipertensi dan DM. Kalau yang hipertensi dan DM kan sasarannya lebih dari 15 tahun. Nah, itu apakah bisa dimasukkan sekalian? Nanti oleh sistem SIPTM ini bisa di-sort sesuai umurnya di dalamnya, atau hanya untuk screening 15 sampai 59. Oke, mungkin itu bisa disampaikan. Sama di form ada tanda bintang-bintang yang wajib diisi. Nah, itu nanti bisa disampaikan lebih detail. Mungkin itu Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan atau masukan, monggo kami silakan. Jadi untuk pelaporan tahun 2020 ini ya, kita cukup menggunakan form offline Puskesmas
ya. Di form offline Puskesmas ini juga mencakup laporan dari Posbindu seperti itu, Mas Doni, ya. Jadi kita nggak terlalu banyak merekap satu-satu dari from Posbindu atau from Puskesmas. Jadi sekarang sistem itu nanti akan membaca, ya. Jika nanti merekap di kegiatan Posbindu, itu nanti bisa diisikan juga di form offline Puskesmas seperti itu. Ya. Jadi kita perlu harus merekap Posbindu atau khusus untuk from offline Puskesmas. Itu paringnya nomor. Betul, Mas Doni. Ini adalah satu format aja sebenarnya, nggak perlu ada from offline Posbindu atau from offline Puskesmas. Jadi yang kita pergunakan from offline, ya miliknya from offline Puskesmas. Ini nanti mencakup semua rekapan dari pelaporan di Posbindu maupun pelaporan dari Puskesmas. Seperti itu, Mas Doni. Berarti yang kita share ke Puskesmas yang from offline Puskesmas. Ya. Oh ya, ya. Itu untuk semua kegiatan ya. Ya, untuk semua kegiatan. Masuk situ semua. Ya, nanti kalau misalnya kita memberikan from offline Posbindu, nanti teman-teman Puskesmas nanti bisa 2 kali kerja ya. Kita harus merekap di Posbindu dan merekap di Puskesmas. Tapi sistem juga bisa membaca satu from Puskesmas bisa untuk pengisian rekapan dari kegiatan Posbindu di kader-kader di desanya. Seperti itu, Mas Doni. Kafe ini, Mas. No. Penting. Ini dong. Ini saya rapat kali dinas. Kita berbagai topel itu, maksudnya satu Puskesmas 87. Misalnya di Puskesmas Melapi diupload. Jadi nanti bisa lagi. Ngomongnya Posbindu B gitu nggak digabung bisa ya Pak? Bilangin Mas, suaranya kurang di-mute dulu ya, mic-nya di-mute. Keluargane, sinten? Kepala keluargane. Yang masih Sinten? Tolong teman-teman di-unmute dulu ya. unmute. Nah, ini ada yang Puskesmas yang belum di-unmute. Ya, diulangi Mas Doni. Silakan Mas Doni. Untuk penguploadan file, Ya. kita kan menggunakan form offline Puskesmas. Nah, itu untuk semua kegiatan, misalnya Puskesmas Melapi ada Posbindu A, Posbindu B. Nah, itu masing-masing file bisa di-upload gitu, Pak. Ya, jadikan satu di forum offline Puskesmas, Mas Doni. Jadi misalnya Posbindu A dalam satu Puskesmas diupload, direkap ya, di offline Puskesmas itu. Kemudian juga Posbindu B, Posbindu C, sampai semua Posbindu yang ada di Puskesmas, Mas. Seperti itu. Diupload. Diupload jadi satu ya. Di Puskesmas tersebut. Iya, di itu ya, Puskesmas tersebut ya. Iya. Satu gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau ditampilkan SIPTM 2020 yang kabupaten, biar soalnya kan Puskesmas sekarang sudah nggak bisa membuka SIPTM, mungkin sebagai gambaran itu. Tapi password hanya untuk kabupaten kota. Mungkin cuma tampilannya saja, sehingga Puskesmas mengirimkan itu, ada gambarannya diapakan filenya, mungkin ada pengolahan di SIPTM. Karena untuk feedbacknya manual berarti kita
rekap dari kabupaten baru kita sampaikan ke puskesmas, enggak dua arah, maksudnya puskesmas langsung bisa melihat itu, Pak. Ya. Jadi untuk SIPTM 2020 ini ya, untuk teman-teman Puskesmas sekarang sudah nggak boleh mengupload sendiri-sendiri, dan juga kader yang ada di Posbindi juga nggak boleh mengupload laporannya Posbindinya masing-masing. Jadi untuk pelaporan tahun 2020 ini yang mengupload adalah dari petugas kabupaten, dinas kesehatan kabupaten dan kota, ya. Harapannya nanti kalau kembali lagi teman-teman Puskesmas mengupload dan kader mengupload, nanti sistem akan terulang error dan lemot kembali, seperti itu, Mas Doni. Jadi untuk tampilannya seperti ini, ya. Jadi di sini nanti ada pendataan offline deteksi Puskesmas, ya. Nah, di sini kan ada from offline Posbindu, from offline Puskesmas, ya, kemudian leher rahim payudara, gangguan indera dan UBM. Jadi cukup di form offline Puskesmas saja, Mas Doni, yang perlu di-download, kemudian diberikan ke teman-teman Puskesmas, ya. Nah, nanti uploadnya sesuai dengan Puskesmas, ya. Di sini ada Puskesmas Moyudan, Puskesmas Minggir, ya, Tayegan, Godian, dan lain sebagainya, ya. Itu. Jadi cukup mengupload tiap Puskesmasnya. Nah, tadi saya harapkan dari teman-teman untuk melaporkan SIPTM-nya ke kabupaten kota, teman-teman harus memberikan nama filenya, ya, untuk dikirim lewat email. Misalnya tanggal pemeriksaan dan nama Puskesmasnya. Sehingga nanti Mas Doni yang ada di kabupaten, dia akan menyimpan laporan dari teman-teman sesuai dengan file dan folder laporan dari teman-teman Puskesmas, seperti itu, ya. Kalau teman-teman Puskesmas tidak mencantumkan tanggal pemeriksaan dan nama Puskesmas, nanti teman-teman yang ada di kabupaten nanti akan bingung. Ini laporan dari Puskesmas mana, kemudian tanggal pemeriksaannya tanggal berapa, ya. Seperti itu. Jadi tolong teman-teman Puskesmas untuk pengiriman laporan harus memberikan nama file sesuai dengan nama Puskesmas dan tanggal pemeriksaannya, ya. Nanti Mas Doni yang di kabupaten akan mengupload sesuai dengan Puskesmasnya masing-masing, ya, sesuai dengan laporan Puskesmas masing-masing, ya. Di sini ada Puskesmas yang untuk kabupaten yang akan menguploadnya sesuai dengan Puskesmasnya. Seperti itu, Mas Doni, ya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan dari lewat chat dari Puskesmas. Dari atas saja ya, Pak. Nah, untuk di form online ada isian konseling gizi dan aktivitas. Kemudian ada pilihan makanan, gula berlebih, garam berlebih, lemak berlebih. Untuk mengisi apakah dari poli yang bersangkutan harus merujuk ke bagian gizi atau bagaimana, Pak? Ini dari Gamping, Mbak Hari. Monggo, Pak. Bentar. Atau yang perlu saja yang dirujuk ke gizi. Jadi tidak semua dirujuk ke gizi atau gimana, Pak? Karena di form offline ini ada tanda bintang, nah itu yang wajib diisi, atau yang nggak wajib itu bagaimana, monggo? Di gula berlebih tadi itu, ya. Ini sebenarnya untuk pengisian garam dan gula berlebih tadi, ya. Ini kan ada di sini, bentar Mas, tak
carikan di forumnya. Ini ya, maksudnya yang ini ya Mas Doni ya. Kenapa? Ini sebenarnya kan sudah diisi oleh teman-teman kader ya yang mewawancarainya seperti itu. Ya, apakah sehari-hari konsumsi gula, garam dan lemak itu berlebih seperti itu? Ya, jadi isiannya ya dan tidak seperti itu, Mas Doni. Isiannya ya dan tidak. Kemudian kalau misalnya garam dan lemak juga sama seperti itu. Jadi untuk pola makannya itu kalau ini sesuaikan dengan pola gizi, konsumsi gizi Mas, biasanya seperti itu. Biasanya yang tahu memang teman-teman di program gizi. Seperti itu Mas. Ini di form offline ini kayaknya banyak yang terlibat ya Pak, dari gizi, dari IPA dan Promkes. Apakah yang dirujuk ke bagian-bagian itu yang harus kita isi di form offline ini, atau semuanya harus yang mempunyai indikasi harus diisikan, misalnya yang IPA itu wanita 30-50 harus dikonsulkan ke bidan perlu IPA atau enggak, atau yang UBM unit berhenti merokok apakah harus ke Promkes atau gimana ya Pak? Iya, jadi untuk pengisiannya ini memang agak sedikit berbeda ya dengan tahun 2019 kemarin Mas Doni ya, teman-teman Puskesmas. Jadi untuk pengisian sini itu kan ada bagian-bagian di dalam gedung dan di luar gedung. Tentunya yang untuk pengisian-pengisian gangguan indera fungsional, kemudian pemeriksaan IPA dan UBM itu adalah yang ada di dalam gedung seperti itu. Ya, untuk teman-teman yang ada di kader, saya rasa ini kesulitan untuk pengisiannya. Jadi yang bisa mengisi adalah teman-teman yang ada di dalam gedung, ya teman-teman Puskesmas yang ada di program Yankes, kemudian di program dari kebidanan dan dari program dari promosi kesehatan, seperti itu Mas. Terima kasih. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Puskesmas atau dari Dinas Kesehatan Provinsi mau menyampaikan, atau dari Puskesmas langsung saja monggo lewat video. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini di kolom chat, jika semua program terlibat, bagaimana dengan Posbindu? Berarti yang Posbindu yang diisi, yang bisa dilaksanakan di Posbindu saja ya Pak? Iya, betul Mas. Ya. Jadi untuk Posbindu itu forumnya sampai di rujukannya aja, yang seperti sampai di ini Mas. Kalau yang untuk Puskesmas dalam gedung itu dari mulai diagnosis ini ya. Di kolom diagnosis ini tentunya yang bisa mengisi adalah teman-teman yang ada di Puskesmas. Tapi untuk yang di kader sampai dengan dirujuk ini Mas ya. Pemeriksaan gula mungkin kan sudah pernah diajarkan ya. Lingkar perut sudah pernah diajarkan waktu ada pelatihan Posbindu seperti itu ya. Tinggi badan, berat badan ya, tekanan darah kan mungkin sudah bisa ya. Kemudian wawancara juga mungkin sudah pernah diajarkan ya, wawancara seperti itu. Jadi untuk pengisiannya memang ini untuk Posbindu itu sampai dengan kolom rujukan saja Mas. Ya. Kalau kolom-kolom diagnosis sampai ke UBM itu adalah yang bisa memeriksa adalah teman-teman yang ada di dalam gedung di Puskesmas.
Ya, ini sampai ke forum UBM. Ya, tentunya untuk pemeriksaan IVA kan mungkin yang bisa lah bidan ya, seperti itu. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Yasinta Depok 3. Data yang masuk hanya data pandu PTM saja atau semua yang periksa baik di puskesmas maupun Pospindu? Semua Mas, semua direkap ya, jadikan satu. Ini kita ikut dalam From Offline Puskesmas. Jadi From Offline Puskesmas itu merekap semua kegiatan yang ada di Pospindu dengan semua kegiatan yang ada di Puskesmas. Seperti itu Mas. Oh, jadi semua masuknya lewat puskesmas semua ya, Pak? Ya, jadi satu form pelaporan. Satu form. Nanti harus berkoordinasi ya, teman-teman PTM akan berkoordinasi dengan program-program di bidang program Yankes dan program Promkes ya, promosi kesehatan seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi dari puskesmas atau dari Mbak Umul tadi chat-chat terus mungkin mau menyampaikan. Monggo Mbak Umul atau Mas Arif ada yang bisa menjelaskan, silakan. Biar kelihatan wajahnya Mbak Umul. Ya, monggo. Dari teman-teman PTM provinsi. Halo. Monggo dari puskesmas. Untuk puskesmas nanti akan kami kirimkan form offline ke puskesmas, nanti bisa diisi terus bisa dikirimkan ke kabupaten. Kalau tadi ada masukan kalau form offline-nya itu di Google Drive kan tuh nanti formnya berubah ya Pak itu. Kalau karena sudah baku itu Pak, kalau masuk Google Drive kan berubah. Kalau sesuai dengan format nggak berubah Mas. Formatnya tadi kan sesuai dengan format SIPTM 2020 ya. Itu bisa dikirim lewat WA, bisa dikirim lewat email juga bisa Mas. Nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh di copy paste. Nanti untuk copy paste ada aturan-aturan tersendiri ya. Iya. Ya. Ada rumusnya itu yang kemarin disampaikan oleh orang pusat, itu ada rumusnya bagi yang bisa Excel ya, yang ahli Excel monggo silakan, itu ada rumus-rumusnya untuk mengopi bagaimana cara untuk pengisian tanggal pemeriksaan, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya ya. Kalau yang bisa ahli Excel itu mungkin lebih mudah untuk merekapnya Mas, seperti itu. Terima kasih Pak, mungkin karena ada trouble besok pas ngupload ya Pak. Karena. Iya. Okay. Mungkin besok pelaporan ke kabupaten teman-teman puskesmas bisa lewat WA atau email. Okay. Itu ya Pak. Bisa Mas. Monggo silakan. Kesepakatan aja di Kabupaten Sleman. Mau mengirimnya tanggal berapa ya? Tiap bulannya monggo sepakati aja monggo Mas. Oke. Terima kasih Pak. Dari puskesmas, teman-teman puskesmas ada masukan atau pertanyaan monggo, karena ini suasana pandemi COVID, jadi untuk kegiatan lapangan kan ada pembatasan Pak, karena protokol untuk Pospindu dari pusat juga belum keluar. Jadi untuk pelaporan kebanyakan masih di dalam gedung. Puskesmas. Iya Pak, iya Mas. Ada beberapa puskesmas yang Pospindunya mungkin ada yang masih
aktif bisa melaporkan, atau Ya. mungkin ada share trik-trik atau kiat-kiat pelaksanaan screening di masa pandemi ini, monggo teman-teman Puskesmas. Ya, itu nanti monggo diserahkan oleh teman-teman Puskesmas ya untuk protokol kesehatannya, bagaimana cara teman-teman di kader Posbindu bisa melakukan screening deteksi dini PTM usia produktif ya. Nanti teman-teman Puskesmas yang mungkin lebih tahu kondisi wilayahnya, sehingga bagaimana caranya supaya Posbindu itu bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, seperti itu Mas Doni ya. Monggo teman-teman Puskesmas, kalau ada pertanyaan. Karena social distancing, kalau memakai form PE kayak PE untuk pemantauan tensi atau gula darah itu gimana Pak? Gimana Mas? Karena pembatasan kontak langsung kan teman-teman, Mas kadang di masa pandemi ini membatasi terjun langsung ke lapangan. Kalau sementara untuk yang lapangan memakai form pemantauan misalnya tensi atau gula darah itu gimana gitu Pak? Untuk pemeriksaan tensi dan gula darah ya Mas ya? Karena kan tidak semuanya bisa ke fasilitas kesehatan, karena di masa COVID ini kadang ada keterbatasan kontak langsung gitu loh Pak. Iya. Batasi kontak langsung itu kan mungkin ada strategi yang menggunakan form pemantauan misalnya tensi atau gula darahnya nanti dilaporkan dan masuk SPM itu gimana Pak tanggapannya? Ya, kalau untuk pemeriksaan gula darah dan tensi kan memang harus kontak langsung ya Mas ya. Nggak mungkin pakai from online tuh nggak bisa Mas. Harus diperiksa langsung. Yang tahu itu adalah memang teman-teman Puskesmas harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, mungkin teman-teman Puskesmas lebih tahu untuk pemeriksaan tensi dan pemeriksaan gula darah ya. Dengan protokol kesehatan Mas. Memang harus diperiksa dengan alat ya seperti itu ya, nggak bisa dengan from online atau sejenisnya seperti itu Mas. Terima kasih Pak. Yeah. Dari mana monggo sebelum ditutup acaranya atau gimana? Sampai jam berapa Pak ini Pak? Ya. Nah, itu mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kami dari provinsi mau bertanya ini Mas. Oh iya monggo. Apakah teman-teman di Puskesmas sudah melakukan pandu ya, atau sudah menggunakan carta? Monggo di chat disebutkan ya, teman-teman dari Puskesmas Cangkringan, Pakem, Turi, Tempel dan seterusnya, monggo di chat apakah teman-teman sudah melakukan kegiatan pandu atau sudah melakukan carta. Seperti itu Mas. Ya, Depo 3 sudah. Monggo yang lainnya, Puskesmas lainnya apakah sudah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan carta? Karena di Renstra ya RPJM itu bahwasanya 80% Puskesmas sudah melakukan pandu ya, pelayanan terpadu. Ya. Depo 3 sudah, Kalasan sudah, kemudian Puskesmas lainnya gimana? Apakah sudah melaksanakan pandu di Puskesmasnya? Monggo. Yang lainnya gimana Puskesmas? Depo 3 sudah, Kalasan sudah, Ngemplak sudah, ya. Pakem juga sudah, Depo 1 sudah, Minggir sudah, ya. Nanti 1 sudah. Ya, itu dicat ya Mbak ya, Ngagel 1 sudah, Turi sudah. Ya. Monggo yang lainnya, yang belum, Ngemplak 1 sudah,
ya. Terus jadi untuk Puskesmas yang sudah melaksanakan pandu mana aja? Ya, Sleman Puskesmas sudah, Gedean juga sudah, ya. Yang lainnya sudah semua berarti ya, Gedean 1 sudah. Jadi yang sudah melaksanakan pandu di Puskesmasnya itu Ngemplak 1, ya. Ngemplak 1 sudah. Sleman sudah. Gedean sudah ya. Gedean 1 sudah. Kemudian mana lagi yang belum ini? Melati 1 sudah, ya. Gamping 1 sudah. Gedean 2. Ngaglik 2 sudah, ya. Ngaglik 2. Gedean 2, Pak. Ya, Gedean 2 sudah. Saya ulang ya. Yang sudah itu Sleman, Ngaglik 1, Ngaglik 2, Ngemplak 1, Melati 1, Gamping 1, Gedean 1. Ya. Yang lainnya belum berarti ya. Gedean 2 sudah, Pak. Gedean 2 sudah ya. Terus yang lainnya? Ngemplak 2 sudah, Pak. Mana? Ngemplak 2. Ngemplak 2 sudah ya. Kemudian lainnya? Kalasan sudah. Prambanan sudah ya. Terus? Karena ini di Renstra tahun 2020 sampai 2024, setiap kabupaten kota itu 80% puskesmasnya sudah melaksanakan pandu, ya. Jadi tolong nanti teman-teman yang sudah melaksanakan pandu, tolong dicat sudah atau belumnya gitu ya. Tipe 1 sudah, ya. Kemudian yang lainnya? Turi sudah, ya. Jadi yang sudah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puskesmas ya. Yang lainnya kemarin tadi katanya izin ya. Mungkin menyusul ya. Kemudian untuk pemeriksaan kanker itu di Renstra itu ada 80% ya. Populasi usia 30 dan 50 tahun wanita itu sudah melaksanakan deteksi dini kanker dan IVA. Kira-kira gimana teman-teman di Puskesmas sudah melakukan? Kemudian juga untuk UBM ya 40% Puskesmas sudah melaksanakan UBM. Kira-kira mana saja yang sudah melaksanakan UBM Puskesmasnya? Monggo. Yang sudah melaksanakan UBM di Puskesmasnya? Ini ya, saya tampilkan untuk Renstra ya. Jadi nanti teman-teman Puskesmas harus sudah, nah ini ya, Renstra PTM ya.
saya bacakan untuk jumlah kabupaten kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM, 80% populasi usia minimal 15 tahun ke atas. Seperti itu ya. Teman-teman sudah melakukan deteksi dini faktor risiko, 80% populasinya yang umur 18 tahun ke atas, 15 tahun ke atas. Ya. Kemudian jumlah kabupaten kota 40% FKTP yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok. Ini gimana? Teman-teman Puskesmas sudah melaksanakan UBM. Kemudian yang keempat ini juga ini jumlah kabupaten kota yang melakukan pelayanan terpadu pandu PTM di 80% Puskesmas. Ya, rata-rata Puskesmas Sleman sudah melaksanakan pandu ya. Sudah bagus ini, sudah baik ini kita. Kemudian untuk deteksi dini gangguan indera itu 40% populasi. Apakah sudah melakukan deteksi dininya untuk gangguan indera? Ya. Kemudian untuk deteksi dini penyakit kanker ya. Itu 80% populasi usia 30-50 tahun wanita. Monggo. Ini adalah rencana Restra PTM di tahun 2020 dan 2024. Teman-teman ada pertanyaan lagi enggak kira-kira? Masukan-masukan gitu nanti kalau misalnya tentang pencatatan pelaporan. Karena ini sistemnya sudah berubah dengan yang tahun 2019 ya teman-teman ya. Sistemnya teman-teman hanya merekap dan mengirim secara offline ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Demikian Mas Joni. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak dari provinsi? Ya tadi sudah saya sampaikan untuk renceranya tadi ya. Jadi teman-teman harus bisa untuk membantu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Seperti itu Mas Joni. Kayak kanker 80%, kemudian pandinya ya, deteksi dini faktor resiko 80% populasi yang usia produktif dan lain sebagainya Mas Joni. Oke, terima kasih Pak. Ya. Dari Mbak Umu, Pak Arif, monggo kalau mau ada yang sampaikan. Monggo. Dari Puskesmas, dari Kabupaten Mbak Hendri, Mbak Ika, Bumi, monggo. Mbak Hendri. Mbak Hendri. Monggo dari Puskesmas. Disepakati aja Mas untuk pelaporannya untuk tanggal berapa yang di Kabupaten Sleman. Iya. Untuk pelaporan nanti akan kami share form offline puskesmasnya ke puskesmas. Nanti untuk tiap bulannya sebelum tanggal 10 bisa dikirimkan ke email PTM Keswas Sleman atau ya atau kami buatkan email baru untuk khusus sesi PTM. Nanti akan kami share di grup program PTM Kabupaten Sleman. Berarti pelaporannya setiap tanggal 10 Mas Doni ya? Maksimal tanggal 10. Bisa Ya. Untuk laporan gimana Pak? Apakah mulai Januari atau baiknya mulai Januari ya Pak? Atau Ya. gimana Pak? Kalau teman-teman Puskesmas punya data Januari ya, dari deteksi dini yang ada di Puskesmas, monggo silakan dikirim mulai Januari 2020.
dari data deteksi dini yang ada kunjungan yang ke Puskesmas, Mas Doni. Silakan. Syukur-syukur yang kalau punya pos bindu yang sudah jalan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kan bulan Januari Februari kan masih belum ada pandemi ya Mas ya. Januari Februari itu belum ada. Monggo silakan. Kalau ada data silakan dilaporkan aja Mas. Oke. Menggunakan form yang baru ini ya Pak, bukan Ya, form nanti lama ya Pak. ya, jangan nanti download dulu. Download nanti disampaikan ke teman-teman Puskesmas. Seperti itu Mas. Yang from offline Puskesmasnya. Untuk file tetap di rename dinamai ya Pak, sesuai bulannya dan nama Puskesmas. Ya, teman-teman Puskesmas harus memberikan nama filenya jika untuk mengirim laporan ke kabupaten, ya, Mas, tanggal pemeriksaan dengan nama Puskesmasnya. Jadi jenengan tidak bingung ini laporan dari Puskesmas mana, ya, sehingga nanti waktu upload itu sesuai dengan nama Puskesmasnya, seperti itu, Mas. Berarti nama Puskesmas dan tanggal pemeriksaan ya Pak? Ya, tanggal kunjungan kan tiap bulan biasanya kan tanggal kunjungan beda-beda tiap Puskesmas, Mas. Kemudian tiap pos bindu juga beda-beda tanggal pemeriksaannya, ya. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari teman monggo kalau usul apa-apa pertanyaan keluh kesah di masa pandemi ini dan laporannya, monggo. Monggo. Atau Mbak Endri, monggo Mbak Endri. Monggo Puskesmas, gimana teman-teman? Siap gitu? Siap gitu. Pelayanan pemeriksaan umum juga. Gimana Pak? Ini kayaknya kok dari Puskesmas sudah tidak ada pertanyaan atau usulan. Mungkin Mbak Umul, Pak Arif. Ini ada yang tanya dari Mas Minggir, apakah Januari sampai Februari masih pakai kolom yang lama? Oh, sudah nggak bisa, Bu. Harus sesuai dengan form yang terbaru tahun 2020 ya, teman-teman ya. Jadi mulai Januari sampai bulan Juni harus sesuai dengan format SIPTM yang terbaru. Seperti itu Mas Doni. Berarti Januari sampai sekarang bisa dilaporkan dengan form terbaru, jangan lupa rename sesuai Puskesmasnya dan tanggal pemeriksaannya. Itu ya Pak? Ya, ya Mas. Ya ini sudah ada Pak Sabto minta dikirimi file. Oh siap Pak, nanti kami kirimi filenya, form offline-nya. Form offline satu, yang form Puskesmas untuk pos bindu bisa dimasukkan di situ. Dalam gedung Puskesmas bisa dimasukkan di form Puskesmas. Satu form aja Mas. Jadi yang disampaikan ke teman-teman Puskesmas satu form offline Puskesmasnya aja, ya. 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 Itu aja. Ya, ini sudah ada minta form offline, kayaknya sudah semangat semua untuk melaporkan. Oh ini dari Mbak Juli.
Yang dilaporkan maksudnya dari Januari Mbak Juli Puskesmas Melati 1 Januari sampai selanjutnya. Ya, mulai Januari sampai Juni ya, kalau ada data yang masuk di Puskesmas dari kader-kader Pospindu bisa dilaporkan Mas Doni. Ya, ya. Itu Mbak Juli. Monggo teman-teman Puskesmas bisa langsung bertanya aja lewat Zoom meetingnya biar kelihatan wajahnya dan kedengaran suaranya. Ini dari Melati 1 selama pandemi Pospindu juga belum jalan lagi. Oh ya. Nanti yang dalam gedung bisa dilaporkan Mbak Yudi Puskesmas Melati 1 menggunakan form offline Puskesmas. Begitu ya Pak Supri. Ya. Jadi Ya Mas, ya, ya. oke. Oh ini dari Mbak Hari Puskesmas Gamping. Pandu PTM kami masih memakai form lama sampai Juni. Bagaimana nih Pak? Dari Mbak Hari Mulyani, Mbak Hari Puskesmas Gamping. Jadi untuk tahun 2020 semua seragam pakai yang baru ya Mas ya? Iya. Di-downloadkan pakai SIPTM yang baru Mas. Ya. Kalau yang lama dia nggak akan terupload, dia nggak connect nanti. Ya, nanti Mas Doni akan mendownload form offline yang terbaru, kemudian akan dibagikan ke teman-teman Puskesmas, ya. Oh iya Pak. Tadi untuk umurnya Ya. tetap 15 sampai 59 atau Ya, umurnya 15 tahun sampai 59 tahun, Mas. Nanti kalau teman-teman ada yang mengisi tanggal lahir, ya di bawah 15, dia nggak akan diterima oleh sistem. Terus kalau untuk capaian di sistem kan ada capaian hipertensi dan DM. Nah itu untuk sasarannya kan lebih dari 15 tahun sampai akhir tahun. Maksudnya sampai seterusnya itu Pak. Itu sama sistem gimana Pak? Kan Ya. akan dipilah atau gimana Pak? Ya, nanti sistem akan memilahnya Mas. Jadi nanti kan di SIPTM jenengan harus mengisi jumlah penduduk ya Mas, sesuai dengan umur yang sudah ada di permintaan sistem itu Mas. Nanti dia akan memilah-milah sendiri umur-umurnya. Berarti 15 tahun ke atas bisa dimasukkan nanti dipilah oleh sistem begitu Pak? Gimana Mas? Atau hanya 15 sampai 59 atau lebih dari 15 tahun nanti dipilah oleh sistem karena ada capaian nih hipertensi dan DM itu umur lebih dari 15 tahun. Iya, nanti akan dipilah-pilah Mas dengan sistem. Oh, oke. Berarti lebih dari 15 tahun ya yang bisa dimasukkan. Ya, jadi umurnya 15 sampai 59 tahun yang usia produktif itu Mas. Kalau misalnya teman-teman mengisi di bawah 15 tahun, dia akan nggak terbaca oleh sistem. Misalnya teman-teman merekap ada 100 orang, ya, di mana di dalam 100 orang itu teman-teman ada kesalahan menulis tanggal lahir, misalnya ada 2 orang atau 3 orang di bawah 15 tahun, ya nggak akan terupload. Jadi jumlahnya tinggal 97 atau 98 ya. Enggak 100 orang. Seperti itu, Mas. Kalau lebih dari 59 bisa nggak Pak terbaca oleh sistem karena masuk capaian hipertensi dan DM? Iya, Di atas 15 tahun, Mas. di atas 59 maksudnya.
Ya. Kalau yang untuk usia produktif kan 15 sampai 59 tahun, Mas. Untuk lansia nanti bisa dipilah lagi, Mas. Sistem akan memilah-milahnya, Mas. Dari masuk 15 ya. Iya. Maksudnya tetap dimasukkan atau enggak? Pak, yang lebih dari 59 karena masuk sampai Nah, lebih dari 59 tahun sistem akan menerima, Mas. Ya. Kecuali yang di bawah. Oke. Kecuali Berarti lebih dari 15 tahun dimasuk. Oh, gitu ya, Pak. Intinya. Ya, nanti kan untuk usia produktif nanti sistem akan memilah-milah usia produktif, usia lanjut, ya. Kemudian usia 30 sampai 50 tahun yang wanita, seperti itu nanti akan memilah-milah. Oh iya. Dipilah oleh sistem ya. Oke. Ya. Oke. Monggo dari Puskesmas. Yang bawahnya itu, yang kek bawahnya itu ya banyak kek bawahnya. Monggo teman. Videonya diaktifkan ya, videonya. Jadi kita akan foto bersama, Mas. Videonya diaktifkan. Monggo yang mau tanya videonya diaktifkan ya. Teman-teman videonya diaktifkan ya. Kita mau saya screenshot ini foto-fotonya untuk bukti kegiatan BIMTEK pada hari ini ya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Tolong bisa dilihat di chat bit.ly ya. Kemudian daftar underscore daftar hadir underscore SIPTM 2020 underscore Sleman. Monggo, teman-teman bisa mengisi daftar hadirnya. bit.ly / daftar hadir underscore SIPTM 2020 underscore Sleman. Foto bareng.
Gimana Joni? Sudah cukup? Oke, Zara Pak. Nomor antrian A70. Silakan menuju pelayanan pemeriksaan umum 2. Kalau dirasa sudah cukup, gimana Pak kalau ditutup atau sebelum menutup Pak, Supri ada arahan atau yang mau disampaikan informasi? Ya, jadi teman-teman untuk SIPTM 2020 ini kita sudah tidak menggunakan lagi format tahun 2019 ya. Karena formatnya penulisannya sudah berbeda. Sehingga untuk upload nanti memang harus menggunakan yang terbaru supaya laporannya bisa terupload dan tidak gagal gitu. Kemudian yang kedua, untuk laporan sudah disepakati ya Mas Joni ya, setiap tanggal 10 ya. Kemudian untuk formatnya nanti bisa segera saja disampaikan ke teman-teman Puskesmas Mas Joni. Supaya nanti teman-teman sudah bisa menyicil rekapannya. Ya, seperti itu. Kemudian juga tolong untuk teman-teman Puskesmas tadi yang untuk registranya ya perlu juga diperhatikan ya, registra juga untuk SPM capaiannya seperti itu ya Mas Joni. Mungkin itu aja Mas Joni yang bisa saya simpulkan di siang hari ini. Monggo Mas Joni, saya serahkan ke Mas Joni lagi. Terima kasih pada Bapak Supriyatno dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY yang telah memberikan arahan paparannya serta materinya tentang SIPTM versi 2020 ini. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun dari Puskesmas, maka untuk acara Zoom meeting ini bisa ditutup ya Pak? Iya, monggo Mas. Iya. Oke. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Seksi P2PTM dan Keswa mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinkes Provinsi dan teman-teman Puskesmas yang telah bersedia untuk mengikuti Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi SIPTM versi 2020. Apabila dalam acara ini banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Mari kita tutup acara Zoom meeting ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit ya teman-teman ya. Ada kekurang lebihnya dari provinsi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Supri. Ya, sama-sama Mas. Semoga tetap sehat.